Lagi-lagi, masyarakat tanah air dikagetkan oleh publikasi tentang utang Indonesia. Yang terbaru adalah laporan dari 8data bahwa Indonesia memiliki utang tersembunyi ke negara Cina hingga ratusan triliun rupiah. 8data merupakan laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di Virginia College of William and Mary, Amerika Serikat. Lembaga ini menganalisis 13.427 proyek pembangunan Cina senilai total 843 miliar dolar Amerika di 165 negara selama 18 tahun. Utang yang dikucurkan Cina ke banyak negara ini adalah utang untuk pengerjaan proyek infrastruktur yang masuk ke dalam proyek Belt and Road Initiative atau BRI. Khusus untuk Indonesia, mega proyek kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung adalah salah satu contoh proyek infrastruktur yang masuk ke dalam proyek BRI. Berdasarkan laporan 8data yang dirilis akhir September 2021, utang tersembunyi Tiongkok ke Indonesia diberikan sepanjang tahun 2000 hingga 2017. Nilainya sebesar 17,28 miliar dolar Amerika atau 266 triliun rupiah. Nilainya setara 1,6% terhadap produk domestik bruto PDB. 8data mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh Cina kepada negara berkembang. Bukan melalui pemerintahan negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara atau BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle atau SPV, serta perusahaan patungan dan lembaga sektor swasta. Mayoritas dari utang tersebut biasanya tidak akan muncul dalam neraca utang pemerintah. Jadi, utang ini tidak akan masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Dunia, seperti Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF). Meski demikian, utang ini dapat menjadi beban pemerintah apabila terjadi kegagalan dalam pembayarannya atau wan prestasi. Terkait persoalan utang tersembunyi, ekonom senior Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini layak diwaspadai. Banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi. Karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah perlu diingat, pinjaman tidak resmi ini itu beda model bisnisnya. Dalam konteks China, itu istilahnya itu lend to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya supaya kita kagak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki porsi utang tersembunyi terhadap PDB ke Tiongkok paling besar. Ada sejumlah negara seperti Laos yang juga mengalami persoalan serupa. Namun, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Vietnam dalam kajian 8data memiliki proyek BRI yang bermasalah sehingga harus mendapat atensi. Ekonom senior Rizal Ramli membenarkan bahwa utang tersembunyi Cina banyak menjumpai masalah di sejumlah negara. Salah satunya di negara Sri Lanka. Sementara itu, kendati mengakui bahwa utang dari Cina bisa membawa masalah, secara umum pengamat ekonomi dari UGM Sri Adiningsi menilai utang sangat berguna jika dimanfaatkan dengan tepat. Di Sri Lanka, proyek
pelabuhannya besar sekali, biayanya mahal sekali, pendapatan dari trafficnya sedikit, akhirnya di Sri Lanka BUMN-nya nggak mampu bayar. Akhirnya diperpanjang kontraknya jadi 2 kali 99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka tingkatkan. Model bisnis BUMN di Cina itu sengaja kasih pinjaman yang super besar supaya nggak mampu bayar, supaya mereka bisa kuasain. Tiongkok itu dalam hal ini sebenarnya banyak menyalurkan dana kredit ya, baik melalui pemerintah ataupun juga ke dunia usaha. Dan mengapa banyak negara mengambil ya BUMN ataupun dengan special purpose vehicle, karena memang terutama di negara sedang berkembang di Asia, Afrika ya terutama, ini kan kebutuhan untuk membangun infrastruktur ya terutama itu bisa termasuk energi ya, perhubungan, dan oleh karena itulah tawaran-tawaran tersebut juga tentunya menarik. Ada masalah ya, tentu saja seperti tadi disampaikan Sri Lanka, tapi yang berhasil juga ada gitu ya, karena seperti utang itu ya utang biasa. Ya, kalau dimanfaatkan dengan benar, baik, dan juga tentunya untuk produktif dan prudent, sebenarnya tidak harus menjadi masalah. Utang pemerintah Indonesia hingga saat ini terus menarik perhatian masyarakat tanah air. Data di Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Agustus 2021 mencapai 6.625 triliun rupiah. Hingga sekarang, utang pemerintah Indonesia besarannya setara dengan 40,85% terhadap PDB. Dengan tingginya jumlah utang pemerintah, diharapkan utang bisa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, tidak ada yang dikorupsi, serta berguna bagi kesejahteraan masyarakat tanah air.